Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra Irawan. Saya dari DTP Network System Administrator. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah video tugas, yaitu MySQL di Debian 12. Nah, di Debian 12 ini disediakan yaitu namanya SQL. Nah, langkah pertama untuk menginstal MySQL di Debian 12 yaitu kita harus update sistem operasi terlebih dahulu, yaitu dengan komen sudo pt update dan juga sudo apt upgrade min. Nah, fungsinya ini buat apa? Nah, fungsinya itu di sudo apt update itu untuk memperbarui daftar paket dari repositori Debian. Sedangkan apt upgrade min itu mengupgrade seluruh paket yang sudah terinstall ke versi terbaru secara otomatis. Tujuannya itu untuk memastikan sistem dalam kondisi terbaru dan stabil sebelum menginstal MySQL itu teman-teman. Nah, sebelum kalian masuk di MySQL apa update repositorinya, usahakan kalian itu udah masuk di super admin atau su. Nah, seperti ini. Lalu kalian baru komen sudo apt update dan juga sudo apt upgrade. Nah, jika sudah, kalian langsung mengunduh paket repositorinya MySQL, teman-teman. Yaitu dengan komen wget https dev pt mysql sebentar teman-teman, mysql terus .com get mysql apt config. Ya, sebentar dulu, ini agak panjang komennya. Fig 08 0.8 ya ini. Ini titik 8 titik 33 strip 1 strip bawah all that. Nah, nanti komen apa outputnya bakal gini. Nah, maksudnya dari komen itu apa? Nah, di widget itu atau ini di widget HTTPS. Nah, widget itu digunakan untuk mengunduh file dari internet melalui terminal si MySQL ini teman-teman. Jadi kita unduh MySQL ini dari internet melalui terminal yang ada di Debian 12. Nah, file .deb, nah yang HTTPS dev ini itu merupakan menambahkan repositori resmi MySQL-nya ke dalam sistem Debian 12 itu. Nanti outputnya bakal seperti ini. Kalau ini nyatakan bahwa sudah menginstal paket repositori MySQL. Nah, setelah install repositori MySQL-nya, selanjutnya kita menginstal konfigurasi eh, repositori MySQL-nya. Jadi tadi itu menginstal paketnya, sekarang kita install configuration-nya, yaitu dengan komen sudo dpkg min 1 MySQL terus apt terus config terus 0.8 titik 33 trip 1 all that. Nah, nanti bakal muncul seperti ini teman. Sebentar, saya view-nya agak jauhin. Nah, nanti muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalian itu cek yang MySQL ini teman, server cluster. Nah, jika sudah kalian pencet, di sini kalian install. Ini konfigurasi yang MySQL 8.0, bukan install teman-teman. Maksudnya itu configuration di MySQL 8.0. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka
Ini sudah selesai ya, teman. Ini sudah selesai dan udah selesai configuration-nya. Sebentar, teman. Nah, oke, kita lanjut. Sebentar. Nah, setelah kita install configuration repository MySQL tadi, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu dari sudo dpkg min I MySQL apt config itu apa sih? Nah, di komen dpkg min I itu digunakan untuk menginstal paket dep itu guys, yang ada di eh, install paketnya dep Debian org itu teman, yang ada di internet. Nah, saat proses tadi kan pasti muncul yang biru-biru ini kan. Nah, itu kita diminta untuk memilih versi MySQL yang dibutuhkan oleh kita, guys. Misalnya saya mau 8.0, maka saya memilih MySQL yang 8.0. Nah, otomatis repositori yang diperlukan, konfigurasi repositori yang diperlukan itu resmi akan ditambahkan ke sistem, yaitu Debian 8.0. Begitu. Nah, setelah mengkonfigurasikan repositori, selanjutnya kita update dulu repositori yang di Debian-nya setelah menambahkan MySQL itu dengan komen sudo apt update. Nah, kita tunggu bagian ini. Nah, jika sudah, eh, kita baru install MySQL-nya. Tapi sebelum itu, gunanya apa sih sudo apt update ini? Nah, sudo apt update tadi itu untuk memuat ulang daftar repositori yang sudah diinstal tadi di MySQL, termasuk yang ditambahkan tadi itu. Nah, ini dilakukan wajib agar sistem dapat mengenali paket MySQL, teman. Sistem Debian 12 itu dapat mengenali paketnya MySQL tadi ya, atau repositorinya MySQL. Nah, setelah sudah diupdate, baru kita install namanya itu MySQL-nya langsung. Yaitu dengan komen sudo apt install MySQL server min y. Nah, kalau sudah outputnya begini, itu tandanya kalian sudah berhasil menginstal MySQL kalian. Nah, saya jelaskan dulu maksudnya. Nah, di sini kita sudah menginstal MySQL server beserta eh, dependensinya atau di dalamnya itu. Nah, terus MySQL itu akan berjalan otomatis di service atau di daemon yang setelah kita install itu. Nah, setelah kita install, pastinya kita cek dulu apakah sudah terinstall atau belum. Yaitu dengan komen sudo systemctl status MySQL. Nah, otomatis bakal seperti ini. Nah, ini untuk mengecek SQL kalian yang sudah diinstal tadi, apakah sudah benar install dan sudah running atau belum. Ini sangat penting teman-teman untuk memastikan MySQL itu berjalan normal atau tidak, atau masih ada error atau kendala atau tidak. Nah, setelah itu kita lanjut ke pengamanan awal MySQL. Nah, maksudnya itu apa? Mengamankan awal MySQL yaitu dengan mengatur password root, menghapus user anonim yang ada di dalam MySQL, lalu menonaktifkan login root jarak jauh, dan juga menghapus dataset database testnya ada teman-teman. Nah, caranya dengan komen sudo mysql secure installation. Nah, nanti bakal diminta yaitu passwordnya dari MySQL ini teman-teman. Tapi dikarenakan saya udah memiliki password ya,
dan juga udah membuat password ya, maka kita langsung login di MySQL servernya teman-teman. Nah, yaitu dengan cara komen sudo MySQL minu root minp. Nah, di komen ini kalian bakal masuk sebagai user root di MySQL-nya. Nah, di minp ini kalian akan dimasukkan atau dimintakan password untuk memasukkan ke MySQL shell-nya deh. Nah, nanti bakal seperti ini. Kita masukkan saja password yang telah kita buat tadi. Ya, sebentar teman-teman. Kita typo dikit. Nah, otomatis kalian bakal dimasukkan di shell-nya atau terminalnya MySQL ini teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini kalian sudah masuk ke terminalnya MySQL. Nah, setelah masuk ke terminalnya MySQL, pastikan kalian cek dulu versi berapa yang sudah terinstall di MySQL tadi. Nah, tadi yang di bagian eh, konfigurasi repository MySQL versi berapa. Nah, sekarang kita cek dulu apakah sudah benar atau tidak. Yaitu dengan komen di terminalnya MySQL, yaitu select. Sebentar teman-teman. Select version. Baru gini. Nah, di sini MySQL saya sudah terinstall dengan versi 8.0.44. Nah, yang ini terbukti bahwa MySQL saya sudah diinstal di Debian 12 dengan versi 8.0.44. Sesuai yang diperlukan itu. Yang saya perlukan itu MySQL 8.0. Tuh. Nah, maksudnya dari komen ini apa? Maksudnya dari komen self version itu memerintahkan SQL untuk menampilkan versinya MySQL yang sedang digunakan ini teman-teman. Ini berguna untuk mengecek apakah versinya itu sama dan apakah mengalami troubleshooting gitu. Jadi itu. Nah, setelah itu kita konfigurasi dasar di dalam eh, directory MySQL, yaitu dengan kita keluar keluar dulu di Debian-nya, yaitu dengan command exit. Nah, baru kita masuk ke repository-nya, yaitu dengan nano tc mysql mysql.on, kemudian d mysqld.cnf. Nah, di sini kalian baru masuk. Nah, maka bakal tampilannya seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Nah, di sini karena dibutuhkannya yaitu bin address dan juga MAC connection. Kenapa saya menggunakan ini? Nah, di bin address itu yaitu saya menentukan IP yang boleh diakses oleh MySQL ini, teman-teman. Yaitu IP si VirtualBox-nya. Saya pakai IP VirtualBox-nya yaitu 127.0.0.1 dan MAC connection itu sampai 300. Maksud MAC connection ini apa? MAC connection itu untuk menentukan jumlah maksimal koneksi kliennya di MySQL ini, teman. Nah, maksimalnya itu sampai 300. Yang awalannya itu tidak ada yang namanya ini, teman. Bin apa? Bin address dan MAC connection. Maka kalian harus tambah manual. Seperti ini, bin address dan juga MAC connection. Nah, setelah itu kalian save dengan Ctrl O, sebentar teman-teman, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, kemudian kalau sudah ngedit di dalam direktorinya tadi, baru kita restart si MySQL-nya teman-teman, agar bisa terbaca gitu. ctl restart MySQL. Nah, kita tunggu proses restartnya. Nah, nah, apa fungsinya
restart MySQL ini. Nah, itu fungsinya untuk merubah konfigurasi yang sudah diterapkan atau yang sudah disetting sekarang. Itu ibaratnya kalian habis setting atau otak-atik tertentu dan kalian perlu di refresh sebuah sistem atau device-nya agar konfigurasinya itu bisa sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, baru kalian eh, masuk di MySQL-nya tadi dong, yaitu dengan komen ini sudo MySQL menu root nanti baru kalian masukkan password seperti tadi ya. Oh, sebentar, ada kendala. Nah, kalau sudah masuk di MySQL-nya, lanjut kalian itu membuat database dan usernya. Database yang dimaksud itu kita membuat database yang diperlukan di MySQL ini, yaitu dengan komen create database dbku, misalnya seperti ini. Nah, ini untuk membuat database yang baru, teman-teman. Karena kan aku sudah membuat database-nya, jadi tidak perlu. Nah, kemudian baru membuat user MySQL-nya. User MySQL yang diperlukan yang ada di dalamnya MySQL ini, yaitu dengan komen create user. Ini kalian masukin usernya. Misal nama saya, kemudian localhost. Sebentar teman-teman. Localhost. Nah, kemudian kalian tambahkan identify, identify agar bisa teridentifikasi sama skillnya teman. Nah, baru identified, kalian baru buat passwordnya teman. Passwordnya itu sesuai yang kalian inginkan. Misal saya membuat password Reza 123, terus tambahin ini, tambahin ini. Nah, ini kalian berhasil sudah membuat sebuah user di dalam MySQL-nya dengan password yang sudah kalian buat tadi di MySQL-nya. Nah, jika sudah membuat password dan membuat user MySQL-nya yang sudah saya komen tadi, karena kan saya sudah membuat user dan passwordnya, baru kita uh, memberikan hak akses penuh ke database-nya yang tadi dibuat, yang dbku tadi, create database dbku, yaitu dengan komen grant all privilege, pakai huruf besar saja, privilege on dbku do. Nah, tadi masukkan wizard yang udah dibuat di SQL tadi dulu, yaitu misal Reza terus add localhost. Kenapa di localhost? Karena kita masih di dalam localhost-nya itu, teman-teman, yaitu di bagian komputer kita sendiri. Nah, juga sudah komen tadi yang mungkin akses penuh, baru kalian komen flush privilege. Ini untuk menerapkan perubahan hak akses tadi yang sudah dibuat di database-nya tadi. Nah, jika sudah komen tadi, baru kalian backup database-nya tadi, yaitu dengan komen MySQL dan min u root min p all database backup backup .sql. Nah, di sini kalian baru untuk membackup database yang ada di MySQL dulu. Nah, saya jelaskan komennya maksudnya itu seperti apa.
Nah, di MySQL DAM ini untuk tools untuk membackup database-nya yang sudah dibuat di MySQL tadi. All database itu maksud dari all database itu yaitu membackup seluruh database yang yang ada di MySQL tadi. Kemudian di backup SQL, maksud di backup SQL ini apa? Yaitu untuk eh, menyimpan hasil backup ke file dan juga digunakan untuk keamanan data dan recovery, teman-teman. Recovery. Nah, kemudian kalian sudah selesai tugasnya. Sudah selesai dan MySQL kalian sudah siap digunakan untuk keperluan sehari-hari. Demikianlah video dari penjelasan saya tentang MySQL di Debian 12 ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan atau percakapan saat menjelaskan tadi. Terima kasih sudah menonton. Saya Reza Putra Irawan, DPP Network System Administrator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.